Assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Kita kembali lagi di episode yang berikutnya, yaitu gua akan ngebahas perbedaan modifikasi mobil untuk overland dan juga ekspedisi. Gua masih ada di booth IOF juga di MS Hybrid 2021. Pastiin kalian juga nonton videonya waktu gua tur di booth ini. Dan sekarang kita akan ngebahas spesifik perbedaan antara kedua jenis off-road yang gue bilang tadi. Dan yang akan gue bahas yaitu antara Nissan Patrol Y60 atau generasi keempat dan juga Toyota Land Cruiser seri 80. Keduanya ini masing-masing satu untuk ekspedisi dan satu untuk overland. Kalau untuk yang Nissan Patrol ini untuk off-road yang ekspedisi dan udah sempet juga gua review. Tapi kalau yang untuk Land Cruiser seri 80 ini belum ya. Kita langsung bahas saja di antara kedua itu beda modifikasinya apa. Ya, tapi sebelumnya teman-teman, gue pengen ngejelasin dulu bedanya jenis off-road yang ekspedisi dengan yang overland. Kalau yang ekspedisi itu adalah jenis off-road adventure yang kita mengarungi medan yang cukup berat atau ekstrim, durasinya cukup panjang, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu atau lebih, dan juga itu kita melintasi daerah atau terus berpindah. Jadi untuk yang ekspedisi itu relatif kita membutuhkan modifikasi mobil yang lebih berat untuk bisa mengakomodir treknya yang juga ekstrim. Sementara kalau overland itu sebenarnya adalah sebuah off-road yang digabung dengan on-road, dan kita sifatnya itu lebih eksplorasi. Kita jadi lebih ke arah road trip, jalan menuju daerah yang mungkin lebih remote ya, atau bahasa lainnya itu lebih terpencil, lebih sulit diakses ke daerah-daerah tersebut. Tapi untuk jalurnya sebenarnya relatif lebih ringan dibandingkan untuk off-road ekspedisi. Itu dia untuk modifikasi di overland itu sebenarnya relatif lebih ringan ketimbang ekspedisi. Tapi kalau overland itu teman-teman, pada intinya yang dicari justru adalah untuk campingnya, untuk kita bisa ngelihat gimana indahnya pemandangan di daerah tersebut. Beda sama ekspedisi, dimana kalau kayak campingnya itu lebih sifatnya untuk istirahat aja sebelum besok ngelanjutin perjalanan berikutnya. Jadi ekspedisi benar-benar kayak fokus nikmatin trek off-road yang berat. Sementara kalau overland fokus untuk kita eksplorasi daerah, jadi lebih ke arah kita jalan-jalan, cuci mata, ngelihat pemandangan gunung, pantai, dan lain-lain sambil menikmati yang namanya camping, barbecue, dan lain-lain. Itu adalah salah satu keseruan dari overland. Yaudah, kita langsung lihat perbedaan modifikasinya antar keduanya teman-teman. Pertama gue pengen ngomong basic mobilnya dulu ya. Ini adalah Nissan Patrol Y60 punya Pak Sambudi, Ketua IOF. Sementara ini adalah mobil Land Cruiser seri 80 punya Om Bobby dari Jakarta. Kalau ngomong basic mobil ya teman-teman, sebenarnya mau overland atau ekspedisi, dua-duanya itu nggak terlalu berbeda. Bisa jadi biasanya menggunakan mobil-mobil yang sama ya, sekitar Land Cruiser atau ya Patrol. Tapi kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia kebetulan emang lebih jarang pakai Patrol. Tapi kalau di luar negeri mau off-road yang berat atau yang model overland gitu, pakai Patrol itu banyak. Jadi basicnya bisa pakai dua-duanya. Pada intinya sih sebenarnya mau ekspedisi atau overland, kebanyakan emang lebih cocoknya pakai mobil yang emang kapasitasnya lebih banyak. Karena kedua jenis itu sama-sama bawa barang yang cukup banyak. Jadi ya kayak SUV besar kayak gini, keduanya bisa jadi pilihan. Kita bahas dari bagian depan dulu teman-teman. Untuk bagian depan relatif tuh lebih standar kalau mobil overland, walaupun ada juga yang emang diganti bulbar ya, karena overland itu cukup kental dengan style Australia, dimana Australia itu model bumpernya yang emang dikenal adalah model bulbar ya, atau yang 3 loop gitu. Tapi sebenarnya pakai bumper standarnya juga cukup teman-teman, kayak di mobil VX ini. Paling tetap tambahin untuk winch-nya, walaupun kembali juga winch itu nggak benar-benar wajib juga ya, tapi ya baiknya emang ada winch teman-teman supaya eksplorasinya bisa lebih jauh. Winch-nya kalau kita lihat di sini pakai Warren 9,5 XP. Ini adalah winch yang masih tergolong apa ya istilahnya, nggak terlalu radikal, nggak terlalu ekstrim, tapi kualitasnya juga bagus. Masih tambahin ada lampu sorot nih, keluaran dari Baha Design. Nih kita kalau kita lihat emang untuk yang overland ini terlihat lebih simple dan lebih kalem. Sekarang kita bandingin sama di mobil ekspedisi. Dari bumpernya aja udah pakai bumper custom, pipa kayak gini,
yang mana ini masih nyambung juga, ada sidebar-nya sampai ke samping. Kenapa? Karena kalau misalnya di ekspedisi kita lebih banyak risiko kayak terkena bebatuan atau misalnya pohon-pohon sekitar sini. Jadi emang jalurnya lebih ekstrim. Biasanya udah pasti mesti bumpernya diganti yang model besi. Terus untuk winch-nya, dia juga winch-nya memang lebih ekstrim, lebih radikal. Karena peruntukan kalau lagi di ekspedisi itu tracknya obstacle lebih berat. Jadi untuk recovery-nya ya boleh dibilang juga harus lebih ekstra lagi ketimbang kalau di overland yang winch-nya masih tergolong sopan. Oke, jadi lanjut, kalau ngomong kayak kaki, ini masih pakai bawaannya Patrol. Dan yang di VX itu masih pakai bawaannya juga dari si Land Cruiser ini. Sama-sama sebenarnya kuat, pakai gardan aslinya. Bahkan juga untuk suspensi kurang lebih sama. Ini kurang lebih pakai lift kit dari Ome. Sementara kalau yang ada di seri 80 ini, dia menggunakan lift kit dari Ome juga, tapi yang BP51. Kalau untuk lift kit, suspensi itu sebenarnya relatif nggak terlalu beda teman-teman. Di kaki-kaki yang ngebedainnya itu adalah untuk locker. Jadi kalau di mobil ekspedisi, gardan belakang maupun depan itu biasanya udah diisi locker. Sementara kalau mobil overland, biasanya depan belakang itu relatif masih standar. Paling cuma pakai LSD bawaannya yang ada di gardan belakang. Terus yang ngebedain lagi adalah final gear. Final gear di mobil ekspedisi itu lebih low, lebih kasar. Misalnya pakai 488 atau 5,2 contohnya kalau di sini. Tapi kalau di overland kita masih bisa pakai final gear standar atau setidaknya naik sedikit aja. Nah, kenapa final gear beda? Ini balik lagi juga untuk ke bannya yang akan dipakai. Karena kalau di overland itu pakai ban MT aja udah cukup. Kalau pakai jenis yang ekstrim itu tergolong terlalu ekstrim juga ya. Kurang nyaman, kurang safe untuk di aspal ya nanti. Sementara kalau untuk ekspedisi ini udah pakai jenisnya yang ekstrim. Tapi selain pakai jenis yang ekstrim, dia ukurannya juga relatif lebih besar kalau di mobil ekspedisi ketimbang ukuran ban di mobil overland yang emang lebih kecil dibanding ekspedisi. Berikutnya kita akan ngebahas roll cage dan yang bagian atasnya teman-teman. Kalau di ekspedisi itu hampir pasti wajib yang namanya roll cage. Bisa di luar seperti ini, bisa juga di dalam. Tapi kebanyakan pakai roll cage yang di luar karena kalau trek yang ekspedisi ya kita tahu kayak gue bilang tadi banyak kena pohon-pohon segala macam, jadi di luar itu lebih apa ya, lebih efektif ya sekaligus melindungi si bodinya. Sementara teman-teman di bagian atasnya ini pakainya roof rack buat naruh barang-barang, naruh segala macam spare part, serep buat air bersih dan lain-lain. Itu adanya di bagian roof rack, termasuk naro lift jack. Kenapa nggak pakai roof tent? Bukan berarti nggak ada, tapi emang kebanyakan kalau ekspedisi itu dia pakai tendanya buat tidur, pakai yang model velvet gitu. Jadi di bawah ya, di tanah, bukan tidur di atas di roof tent. Jadi kurang lebih gitu. Kalau ekspedisi mesti pakai roll cage dan juga atasnya biasanya roof rack. Tapi kalau mobil yang overland itu dia atasnya biasanya pakai roof tent atau pakai juga kayak misalnya ini pakai tule gini ya, pakai ada space box gini nih teman-teman. Terus juga biasanya dia ada tambahan untuk awningnya, mau di kanan mau di kiri. Tapi emang karena lebih arahnya untuk rekreasi gitu, tamasya, kita camping seru sama keluarga, ini jadi salah satu elemen yang wajibnya. Sementara kalau misalnya di ekspedisi, karena ini lebih kita ngadepin trek yang ekstrim, jadi kurang lebih barang-barang seperti tadi itu nggak ada, diganti lebih yang besi-besi kayak gini. Kita coba lihat ke dalam teman-teman. Ini agak cukup gelap tapi, jadi coba mungkin gue bantu dengan penerangan lampu dulu. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau di bagian dalamnya itu nggak terlalu berbeda jauh teman-teman antara mobil overland dengan ekspedisi. Biasanya relatif masih dibuat standar. Kenapa? Karena kedua jenis itu sama-sama kita akan off-roadnya jarak panjang. Jadi pastiin harus bisa nyaman. Jangan kayak pakai mobil balap ya yang baru dipakai bentar tuh capek ya. Kalau dipakai jalan jauh maksudnya udah keburu pegel dan lain-lain. Jadi relatif masih standar, tapi sama-sama ditambahin radio komunikasi dan beberapa bagian lain yang sifatnya emang aksesoris kecil juga.
Jadi ya kurang lebih sih sama teman-teman, mau di mobil overland seperti ini atau di mobil ekspedisi. Tapi kita lihat di bagian belakangnya ini yang agak sedikit berbeda. Jadi bagian belakangnya sebelum gua buka teman-teman, emang sama-sama ada ban serep, terus juga antara ekspedisi atau overland sama-sama bawa bahan bakar cadangan ya pastinya ya, sama-sama jauh jaraknya. Tapi kalau yang ekspedisi dia biasanya ada winch belakangnya. Sementara kalau overland biasanya nggak perlu pakai winch yang belakang. Sekarang kita coba buka aja ya teman-teman. Ya, jadi kalau untuk ekspedisi barang-barang nih bawa di bagian belakang itu biasanya dia disekat ya, dikasih kompartemen nih. Sorry kalau agak gelap. Ini dia dikasih ada kerangkeng besinya karena ini adalah persyaratan kalau event-event ekspedisi supaya barang-barang di belakang ini nggak mental ke depan. Tapi kalau yang di bawah sih relatif kurang lebih sama, peralatan buat camping, buat spare part dan lain-lain. Cuma bedanya itu dia disekat ya supaya terpisah antara ruang barang dengan ruang penumpang. Oke. Kalau di mobil yang overland teman-teman, biasanya ya, walaupun nggak semuanya ya sebagian, itu dia bagian untuk barang belakangnya itu dibuat ada drawer atau laci. Kita buka dulu buat tire hangernya. Kita turunin dulu. Ya, ini dia teman-teman. Jadi ada drawer customnya buat tempat naruh segala macam perintilan. Bentar, masih dikunci, gue buka dulu. Ya, ini dia. Tuh. Segala macam buat urusan camping sampai urusan spare part mobil itu ada di sini. Atau bahkan untuk masak. Jadi tinggal atur sendiri aja, teman-teman. Terus bagian lain ada apa lagi sih? Kayak misalnya ini ada meja sama kursi. Model lipat ya pastinya ya, disimpan di bagian sini. Terus di sini ini juga bisa kita buka, teman-teman. Ini ada kulkas. Kulkasnya juga enak, praktis, bisa ditarik keluar ya. Ya ini pasti masih kosong sih sekarang karena emang nggak lagi beran camping. Terus buat kebutuhan listrik, AC ya, colokan AC juga ada di sini. Soket AC ada 2, yang ini terhubung ke power inverter. Ada pemadam juga di sana. Dan di sini teman-teman, ini ada beberapa barang-barang yang suka pada dibawa juga ya kalau lagi overland, kayak misalnya ada genset nih yang silent, serep buat air, terus toolkit segala macam dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau barang yang dibawanya hampir sama, cuma kalau overland tuh biasanya lebih ngutamain untuk bisa kenyamanan pas campingnya. Tapi kalau lagi ekspedisi lebih ngutamain untuk spare partnya, dimana kemungkinan besar emang akan lebih besar resiko kayak kerusakannya ya, karena treknya yang ekstrim itu dia sih, dan durasinya yang lama sampai berminggu-minggu. Berikutnya kita akan ngebahas untuk mesin. Dan untuk bagian mesin teman-teman, antara keduanya di mobil overland dan juga mobil yang ekspedisi itu relatif sama karakter untuk modifikasinya. Jadi lebih ngutamain stok, yang penting sehat, jadi nggak banyak ngubah yang aneh-aneh. Karena kalau kita ngubah secara performanya terlalu tinggi, resiko juga semakin tinggi. Misalnya overheat, atau jadi misalnya terlalu boros BBM-nya dan lain-lain. Jadi relatif biasanya lebih ke mesinnya, powernya cukup, sesuai, sehat, dan yang dimodif itu lebih ke kelistrikan biasanya. Kayak di mobil ini pakai 2 aki, sama-sama pakai aki kering nih, Optima di kanan kiri, karena pasokan buat listriknya lumayan. Nggak cuma winch saja, misalnya nanti juga untuk inverter dan kebutuhan lain-lain selama camping. Di yang patrol atau di mobil ekspedisi juga sama teman-teman, semua full standar. Paling lebih di upgrade itu untuk kelistrikan, bisa dari aki, dari alternatornya juga digedein, atau ya bisa juga kayak misalnya ada beberapa bagian lain kayak misalnya isolator baterai ya, atau untuk manajemen pembagian arus dari akinya itu juga bisa diaplikasi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, paling sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat video ini. Jadi diantara keduanya itu sebenarnya perbedaan paling utama adalah kalau mobil off-road yang ekspedisi itu modifikasinya lebih ekstrim, lebih ke arah untuk bisa ngadepin jalur-jalur yang medannya berat ya, yang ekstrim. Sementara kalau overland itu lebih ngedepanin gimana kita bisa nyaman
pergi jarak jauh, camping bersama keluarga, itu adalah konsep yang lebih diusungkan di mobil overland. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.